قال الإمام الغزالي رحمه الله: كتاب الأدب، باب وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد أنبأنا ابن المبارك حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة عن عبد الله بن عمر قال: كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأرني أبي أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك. قال ابن عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. Abdullah bin Amr bin Al-As sahabi, Ammar bin Yasir sahabi, dan yang membunuh Ammar sahabi Ibnu Qadiyah. Maka permasalahan yang ada pada sahabat, pertama mereka manusia, dan Rasulullah SAW telah bersabda, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Seluruh manusia tidak lekang dari kesalahan, tidak ada gading yang tak retak. Maka setelah meninggal Nabi dan meninggal para kudama seperti Abu Bakar dan meninggal Umar, maka pada saat itu terjadilah di zaman Utsman, yang sepakat kaum muslimin Utsman manusia terbaik setelah Abu Bakar dan Umar, dibunuh oleh kelompok Al-Khawarij. Dan dibunuh dia dalam keadaan membaca Al-Quran. Orang-orang Khawarij ini tidak hanya cukup mereka menduduki istana, misalnya Istana Merdeka di Bogor ataupun gedung parlemen, MPR, DPR, tidak cukup. Tetapi di zaman itu mereka telah mengkafirkan Utsman. Lihat bagaimana kelompok Khawarij. Utsman yang digelari Dzunurain, yang mempunyai dua cahaya karena menikahi putri Nabi dua-duanya. Setelah meninggal yang pertama, masih dinikahkan juga dari putri Nabi yang kedua. Dan Utsman bin Affan, dia telah diumumkan oleh Nabi mati syahid, seperti di hadis yang muttafaqun alaih dari Anas. Di saat Nabi Muhammad SAW wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman tala'a Uhud, farajafa Uhud, maka bergetar gunung Uhud, dinaiki oleh mereka. Maka ditenangkan oleh Nabi dan mengatakan, usbut ya Uhud, usbut ya Uhud, tenang wahai Uhud, tenang wahai gunung Uhud. Maka tidaklah yang di atas kamu illa Rasul wasiddiq wa syahidan. Man huwa syahidan? Umar wa Utsman. Dan Umar wa Utsman syahidan wa hum hayy. Mereka hidup dan disebut orang yang akan mati syahid. Dan sahih, keduanya mati syahid. Adapun Umar maka dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dan sekarang kuburan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dibesarkan, dikeramatkan oleh orang-orang Syiah di Irak, bahwa ini adalah the hero, pahlawan besar yang membunuh Umar ibn Khattab yang bagi mereka kafir. Lihat bagaimana akal berubah seperti itu. Maka begitupun Utsman dibunuh oleh bukan kelompok Syiah di sini, tetapi oleh Al-Khawarij. Dan Al-Khawarij di zaman Doi sama seperti Khawarij di zaman sekarang. Mereka hanya memikirkan kursi, dan mereka hanya memikirkan dunia, ingin dunia. Maka mereka pertama mengurusi permasalahan, kesalahan muslim, terutama pemimpin. Maka Utsman bin Affan dicari kesalahannya, dicari dia itu ketidakbejusannya. Kalau sekarang seperti sekarang BBM naik, ribut. Dolar naik, ribut. Inflasi, harga rupiah turun dan harga dolar naik, ribut. Pawai di jalan-jalan, demonstrasi BBM naik dan sebagainya. Padahal kalau kita mau insaf, itu sudah upaya dari pemerintah untuk menangani masalah ini dari dulu. Kita bersyukur belum naik dari dulu, masih Pertalite 6.400.
sekarang naik karena memang sudah tidak ada lagi dan tidak mampu lagi untuk diberikan subsidi misalnya. Maka ini dijadikan perkara untuk menggulingkan pemerintah, untuk mengkafirkan, ya, dan bila akhirnya terjadi gonjang-ganjing di mana-mana. Inilah pemikiran Khawarij dari zaman dulu sampai sekarang. Lalu apa tujuan mereka? Apakah mereka akhirat? Jihad kepada pemerintah, pemikiran akhirat? Atau pemikiran dunia saja? Dunia. Mereka ingin dunia, mereka ingin kursi. Maka di saat mereka mulai membicarakan keburukan Utsman, kemudian dibiarkan mereka akhirnya mengkafirkan, dan dibiarkan akhirnya mereka kudeta, membunuh Utsman agar diganti karena telah kafir. Kafir karena permasalahan apa? Bagi mereka permasalahan dunia, dia tidak becus mengurusi pemerintahan. Padahal pada zaman itu, di zaman keemasan setelah Umar kemudian Utsman, namun mereka mencari dunia. Dan dari pendalilannya juga bahwa mereka memang seperti di hadis, yang rukuna minad din kama yamruqu sahma minar ramiyah, yaqra'una al-Qur'an wa lam yasil hanajirahum. Dan disebutkan juga mereka hudatsa asnan, mereka itu anak-anak muda, sufaha ahlam, dan mimpi-mimpi mereka nightmare, pikiran mereka buruk, mimpi-mimpi mereka nightmare, maknanya mimpi mereka itu mimpi buruk. Pandangan mereka kepada agama salah kaprah, membiarkan orang-orang kafir musyrik hidup dan membunuh kaum muslimin, bahkan sebaik-baiknya kaum muslimin. Dan di zaman sekarang seperti itu, demo dibiarkan, nanti akhirnya membakar ban, dibiarkan akhirnya menjarak toko-toko, dibiarkan akhirnya berkumpul membunuh polisi, membunuh brimob, dibiarkan akhirnya menguasai dari tempat-tempat pemerintahan, Mabes Polri ataupun Mabes AD. Kemudian setelah itu bisa masuk ke gedung DPR, gedung MPR atau Istana Merdeka dan sebagainya. Maka seperti itu Khawarij di zaman dulu. Apakah ini karena agama? Never ever. Bukan karena agama, karena kursi. Apalagi sekarang ada kelompok parlemen, ada kelompok oposisi. Kelompok oposisi adalah kelompok parlemen yang memusuhi pemerintah sekarang. Di parlemen ada namanya oposisi. Maka permasalahan seperti ini jelas Khawarij di zaman sekarang dan di zaman dulu sama. Maka dibunuhlah Utsman. Dan permasalahan ini berakar, berlanjut, dan kita tidak usah membahas terlalu banyak. Terjadi ikhtilaf tentang permasalahan ini setelah pembunuhan Utsman. Dari para sahabat menjadi dua pihak. Pihak yang pertama, mereka kelompok Ali radhiyallahu anhu, dan pihak yang kedua Muawiyah dan yang lainnya. Maka mereka berpendapat berbeda dari dua belah pihak ini. Setelah meninggalnya Utsman, mensikapi bagaimana kita membunuh atau mengkisos dari orang-orang yang membunuh Utsman. Dari khilaf tersebut terjadi dua ijtihad dari para sahabat. Maka lihat bagaimana sikap kita ahli sunnah dalam perkara seperti ini. Pertama, bahwa ikhtilaf dari para sahabat, maka kita kembalikan kepada Allah. Yang ijtihadnya benar, di dalam hadis disebutkan falahu ajron, mendapatkan dua pahala. Yang ijtihadnya salah, mendapatkan satu pahala. Keduanya mendapatkan pahala. Namun disebutkan di dalam hadis bahwa dari dua kelompok yang berseteru, kelompok Ali yang benar dan kelompok Muawiyah yang salah. Maka akhirnya merembetlah fitnah ini sampai permasalahan
ketaatan dan sebagainya. Maka akhirnya namanya juga fitnah, ada orang-orang yang bersumbu pendek dan sebagainya, dan di sini kita tidak usah membahasnya. Qadarullah Ammar ibnu Yasir bersama Ali radhiyallahu anhu dan Ibnu Qudiyah dan yang lainnya dari pihak Muawiyah membunuh Ammar ibnu Yasir. Lihat bagaimana fitnah, perang Siffin namanya. Dan tidak usah dibahas banyak, yang jelas di sini kita hanya mengambil ibrah. Kenapa? Pertama, mereka manusia, tadi kita sebutkan kulubni Adam khata'. Dan yang kedua, mereka telah diampuni oleh Allah. Kenapa kita kasak-kusuk lagi? Si fulan yang salah, si fulan yang benar. Oh, lihat bagaimana si fulan jahat membunuh Ammar misalnya. Karena apa? Semuanya telah masuk kepada ayat di dalam surat Taubah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa'adallahu jannatin tajri tahtahal anhar. Maka di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan dimasukkan kepada surga. Maka apalagi untuk kita menghukumi mereka? Jika kita menghukumi mereka si fulan salah, Allah telah mengampuninya dan Allah telah merahmati mereka dan Allah telah menjanjikan mereka surga dan Allah telah ridho kepada mereka. Ngapain lagi kita di zaman sekarang menghukumi Muawiyah salah, Muawiyah bla bla bla, lalu Ammar ibnu Yasir bagi pendapat yang lain salah sehingga dibunuh, dan Ali radhiyallahu anhu semuanya salah. Maka tidak pantas bagi kita. Bagi kita bagaimana sikapnya? Seperti disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Ibnu Taimiyah, bahwa permasalahan yang sudah terjadi maka terjadilah. Paling kita mengambil ibrah dan tidak masuk untuk menghukumi mereka. Karena apa? Pertama tadi, mereka manusia, tidak lekang dari dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kedua pihak berijtihad. Dan ijtihad mereka masuk kepada hadis. Jika seorang imam berijtihad, maka jika salah mendapatkan 1 pahala, jika benar mendapatkan 2 pahala. Ini perkara yang kedua, mereka berijtihad, berbeda pendapat. Yang ketiga, Allah telah ridho atas mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan